Saya pernah ketemu satu orang soleh, tinggalnya di Indonesia. Sudah, semoga Allah memberikan pahala untuk beliau, karena beliau berbagi pengalamannya sama saya. Karena berbagi pengalamannya sama saya, ya bakalan disiarkan jadinya begini. Insya Allah dapat pahalanya beliau. Dia tadinya pekerja keras. Terjadi masalah. Dia terjebak dalam suatu bisnis yang gagal dan akhirnya dia punya utang miliaran. Dia punya utang apa? Miliaran. Jangankan mau bayar utang miliaran, buat makannya aja saat itu jadi susah. Karena kerjaan gagal. Apalagi mau bayar miliaran, 1 miliar ini 1.000 juta. Kalau ditukerin duit 500-an perak berapa itu? Ya salam ente bilang, ya salam ente. Ojo menengah ya opo iki. Walhasil dia muter. Dia datangi dari para alim ulama, dari orang-orang soleh, dia datangi satu persatu. Dan namanya orang soleh biasanya ngasih apa? Ngasih wirid, baca nih, baca ini, baca ini. Tapi bacaan-bacaan tersebut kata dia belum juga terlihat, nampak. Dia baca itu semua. Ya bisa jadi dari bacaan-bacaan itu tersebut juga dia dapat jalan keluarnya. Nggak mungkin bacaan zikir nggak ada manfaatnya, tuh nggak mungkin. Pasti ada manfaatnya. Tapi waktu itu belum terlihat langsung. Sampai sekali waktu ternyata dia dapat sebab solusinya dari seorang pedagang, bukan ulama. Dia cerita sama saya begitu. Waktu di Jakarta, dia ketemu seorang pengusaha. Pengusaha ini sering bolak-balik Timur Tengah Indonesia, pedagang. Dia bilang, dia manggil Ammi. Ammi ini gimana ini? Ammi itu paman lah. Ini gimana nih paman? Saya kudu bayar duit miliaran, pakai apa bayarnya? Hidup saya aja sekarang sulit. Tolong kasih saya solusi. Dia bilang, apa ini ngomong sulit? Solusinya kalau kayak gitu-gitu mah cuman satu. Nggak usah pusing-pusing. Masalah tuh nggak ada yang berat. Yang penting satu solusinya. Apa tuh Amri? Apa itu? Dapetin rahmat Allah. Selesai masalah ente. Tersentuh dia. Orang yang punya masalah ini apa? Dapat. Iya. Maksudnya ya itulah jawabannya gitu. Dapetin apa? Rahmat Allah, selesai masalah ente. Dapetin kasih sayang Allah. Beres masalah ente. Kebayar utang ente. Langsung dia salaman sama seorang pedagang itu. Dia bilang terima kasih. Ini jawaban yang saya tunggu katanya. Kemarin enggak. Maksudnya diringankan dan jelas padat. Maksudnya ternyata cari aja rahmat Allah dah, kelar urusannya. Iya. Anak pulang dia bilang, kata orang ini, dia pulang ke kotanya, dia taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah, minta ampun semua, kemudian komitmen istiqomah. Habis komitmen istiqomah, dia kan orang yang sering ngaji juga, lagi susah aja dateng ini ulama kok. Akhirnya
dia berpikir lagi, bagaimana cara dapat rahmat Allah yang lebih cepat setelah ibadah. Kalau ibadah udah wajib. Senengin makhluknya, bantu makhluknya. Langsung saat itu dia memberanikan diri dengan uang yang ada seadanya. Dia memberanikan diri ngambil tamu kalau pengen makan. Makan pagi orang-orang yang rada susah, makan barengan di rumah. Siang ngajak makan malam. Terus akhirnya orang lama-lama curhat sama dia. Anak aneh sakit. Nah, dia kan lagi susah. Orang curhat anaknya sakit. Ini belum zamannya ada kartu-kartu belum. Zaman dulu nih kejadian. Nih anak aneh sakit begini. Akhirnya apa? Dia bilang sebentar. Dia relasinya banyak. Dia mau begini sama orang nggak mau. Tapi kalau buat nolong orang dia nggak malu. Dia telepon, Sufi akhi, ana mau bilang sama ente ini ada tetangga ana sakit, anaknya gini. Ente mau nyumbang nggak? Nyumbang. Tahu sohib-sohibnya nyumbang. Dia nggak ngambil sepeser pun dia kasih. Akhirnya lama kelamaan dia tidak sampai beberapa bulan setelah itu datang orang, saya mau jual tanah, yuk lihat tanahnya yuk. Lihat tanah. Kata yang punya tanah, dari ana sekian. Ente mau jual berapa aja ana ridho. Terserah ente. Yang penting dari ana sekian. Subhanallah, nggak lama dia pulang, ada orang telepon, orang nggak dikenal. Dia bilang, ente yang megang tanah itu ya? Ana mau beli tanahnya. Dengan kejadian cuman satu transaksi, miliaran uang itu bisa ana bayarkan, kata beliau nih. Ngomong sama ana. Ini ana dengar dari orangnya langsung. Dan setelah itu masih cukup uang buat ana beli rumah sebelah. Jadi rumahnya ada 2 sekarang. Rumah buat anggota rumah tangganya, sebelah rumah khusus buat tamu. Orang mau datang pagi, siang, malam, mau tidur di situ, pokoknya makan disediain. Cari rahmat Allah, selesai perkara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Saling Sapa, salah satu channel yang menjadi rujukan dan referensi kita untuk belajar Islam, yang membebaskan kita dari fanatik buta kepada kelompok dan mengajarkan kita untuk kembali kepada petunjuknya Rasulullah SAW. Salah satu masalah kita di dalam sholat, terutama sholat tahajud, adalah ketika kita sering sekali mengulang-ulang hafalan yang sama, karena kita tidak hafal. Padahal di dalam sholat sunnah kita diperbolehkan untuk membaca. Nah, inilah saatnya para kaum muslimin, para kaum muslimat yang ingin menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud, dengan bacaan Quran yang panjang, tidak usah merasa khawatir dan tidak usah kita mengurungkan niat kita sholat tahajud gara-gara hafalan kita yang terbatas. Sudah dihadirkan Saling Sapa dengan salah satu programnya adalah Quran Besar. Nanti kemudian ada penyangganya yang bisa kita pasang juga satu paket. Kemudian kita sholat dan kita bisa membaca satu persatu ayat-ayat yang bisa menambah lamanya kita berdiri di dalam kita sholat. Mari kita lamakan kita berdiri di hadapan Allah dengan menikmati setiap lantunan ayat yang kita baca, walaupun kita belum hafal. Kita letakkan Quran ini di samping kita sholat, kemudian kita membacanya, insya Allah dengan lamanya kita berdiri akan menjadi sebab banyaknya kita istirahat dalam kehidupan di kamu akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.
la 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 la